Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam layanan klasikal pada hari ini. Tapi hari ini metodenya kita berbeda ya Ananda semua, dimana sekarang kita lakukan dengan secara daring atau tidak tatap muka seperti biasanya. Namun layanan pada hari ini tetap sama dengan layanan-layanan klasikal sebelumnya. Baik Ananda, sebelum kita memulai layanan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik Ananda, untuk tidak memperpanjang waktu, mungkin Ibu akan mengambil absennya terlebih dahulu, tetapi karena kita secara daring, Ananda boleh tinggalkan atau tulis namanya di kolom komentar pada video Ibu di bawah ini, ataupun boleh juga untuk berikan list nama-namanya di grup kelas kita ya, siapa yang sudah menonton video ini. Tapi Ananda harus secara jujur melakukan apakah benar sudah melihat dan menonton video Ibu ini atau belum. Jika sudah, boleh tinggalkan namanya di kolom komentar, ataupun boleh juga meninggalkan namanya di list WA grup gitu. Paham Ananda? Baik, untuk kali ini Ibu akan memberikan layanan berjudul dampak pacaran di usia remaja. Mengapa Ibu mengambil tema ini? Karena tema ini bertujuan untuk agar remaja-remaja atau Ananda semuanya bisa mengetahui apa sih dampak pacaran di usia remaja ini, di usia Ananda sekarang ini. Apakah berdampak positif atau berdampak negatif bagi diri Anda. Jadi apakah Ananda semuanya sudah tahu apa itu pacaran? Mungkin ada nih kebanyakan yang sudah tahu pacaran itu apa. Apa sih yang pacaran itu? Pacaran itu adalah bentuk keintiman atau bentuk kedekatan seseorang wanita dan seorang pria terhadap apa yang dia rasakan dan merasa sebuah kepemilikan. Namun pacaran ini tidak memiliki status yang jelas di dalam agama ataupun di dalam negara. Jadi pacaran ini bisa disebut sebagai kayak hubungan tapi tidak jelas, begitu kan. Dan usia-usia remaja seperti Ananda sekarang yang memasuki SMP ataupun SMA, itu adalah usia-usia remaja awal di mana ingin melihatkan jati dirinya, membuktikan bahwa dia menarik, Ananda menarik, saling menyukai lawan jenis, begitu kan. Ibu mempunyai ada nih beberapa penyebab mengapa kebanyakan Ananda sekalian atau para remaja sekarang terjerumus ke arah pacaran. Yang pertama yaitu ada karena penyebabnya globalisasi atau adanya internet, dimana ini sudah sangat mendunia. Kita sebagai individu bisa mengenal apa sih itu teknologi-teknologi yang ada di dunia. Bahkan kita bisa mengetahui orang lain yang tidak kita kenal sebelumnya dari internet. Kita bisa berteman dengan orang yang jauh, kita bisa berkomunikasi bahkan di luar kota, dari luar pulau, dari luar provinsi, bahkan di mancanegara kita bisa berkomunikasi, bisa mengetahui mereka itu seperti apa, kita seperti apa. Dan itu tuh juga dan penyebab orang ingin saling mengenal lebih jauh atau saling mengenal karena adanya globalisasi atau internet yang sudah mendunia ini. Selanjutnya yaitu penyebab yang kedua
rasa keingin tahuan. Baik Ananda, kita lanjutkan penyebab remaja pacaran yang kedua, yaitu adanya rasa ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa dirinya menarik. Dimana seorang remaja ini, kita sebagai individu atau remaja pada sekarang ini ingin melihatkan kepada orang lain, kepada lingkungan sekitar bahwa kita ini menarik, kita punya daya tarik tersendiri agar orang lain atau lawan jenis itu bisa melihat, melirik ya kita, karena pada masa ini adalah masa-masa pubertas, dimana masa yang remaja itu ingin melihatkan saya ini orangnya seperti ini, saya menyukai lawan jenis seperti ini. Dan yang ketiga penyebab remaja pacaran, yaitu ikut-ikut teman atau karena lingkungannya, dimana misalnya dia mempunyai teman ini teman itu, dimana temannya udah punya pacar, pasti dia rasa ingin juga merasakan apa sih itu pacaran. Jadi rasa keingin tahuan dengan apa sih pacaran itu. Baik, di sini itulah penyebab atau mengapa sih remaja itu pacaran gitu kan. Selanjutnya itu dampak pacaran. Kalau menurut ibu itu tidak ada dampak positif pacaran, tetapi kembali lagi kepada diri kita sendiri yang bisa menyikapi dari hal tersebut. Yang pertama itu dampak pacaran bagi remaja, seperti misal remaja sekolahan, pasti membuat nilainya menurun atau meningkat. Yang pertama, dampak pacaran bagi remaja jika nilainya menurun, yaitu misalnya karena ya dia sibuk pacaran, dia sibuk pergi ke sana ke sini bersama pacarnya, sibuk chattingan, sibuk video call atau sleep call pada anak zaman sekarang. Nah, itu bisa membuat nilai-nilai di sekolahnya, tugas-tugas sekolahnya itu menjadi tidak efisien, tidak dikerjakan, terasa malas karena sudah sudah nyaman dengan aktivitas pacarannya ini. Yang kedua itu juga bisa meningkatkan nilai di sekolahnya. Itu kalau misalnya remaja ini bisa menyikapi pacaran dan juga secara adil sama nilai-nilainya di sekolah. Misalkan kalau dia punya pacar dan nilainya bagus, pacarnya bangga seperti itu. Jadi rasa kayak apresiasi pada dirinya nih, biar pacarnya nggak malu kalau punya cewek yang nilainya rendah begitu. Jadi dia motivasi untuk dirinya sendiri, dan itu kembali lagi kepada diri kita sendiri bagaimana cara menyikapinya. Baik, yang kedua yaitu dampak pacaran bagi remaja, yaitu remaja ini banyak mengalami stres atau tekanan di mana dia tidak bisa menerima apa yang terjadi dalam hubungannya. Pasti di dalam hubungan remaja ini atau kita ini memiliki pertengkaran hubungan dalam masalah komunikasi atau masalah lainnya, dan itu tidak bisa dikendalikan oleh remaja-remaja, sehingga remaja itu banyak mengalami stres dan tidak sedikit mengalami depresi cuman karena masalah pacaran. Itu sudah banyak terjadi di lingkungan sekitar kita, di mana remaja ini tidak bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosinya sendiri. Yang ketiga yaitu dampak pacaran banyak terjerumus ke dalam hal-hal yang berbau zina atau seks, dimana pada zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak atau remaja yang pacaran itu melebihi batas, bukan hanya sekedar mengagumi atau menyukai lawan jenis, tetapi melakukan hal di luar batas kewajaran bagi kita individu, dan itu sudah banyak terjadi di lingkungan sekitar kita pada saat ini. Itu hal tersebut bermula dari pacaran.
Karena pacaran itu pasti kita, kalau pacaran zaman anak sekarang itu kan pacarannya tuh selalu berdua-duaan, pergi kemanapun berdua, duduk di tempat yang gelap, tidak di tempat yang ramai. Misalnya dia ngedate nih ke bioskop, pasti dia berdua di sudut atau gitu. Jarang ada remaja-remaja sekarang yang pacaran itu tuh rame-rame gitu kan, pasti sangat jarang. Dan itulah dampak terbesarnya dari pacaran, karena berbuat yang tidak seharusnya. Dan ini sangat-sangat merugikan diri kita sendiri, bahkan orang-orang di sekitar kita. Jadi bagi-bagi remaja atau ananda sekalian yang menonton video ibu, coba lagi dipikir-pikir, apa sih keuntungannya dari pacaran. Jika itu positif bagi ananda, atau ananda bisa mengendalikan diri ananda, mengendalikan emosi ananda, jika itu hal yang baik, tidak di luar batas kewajaran, mungkin ananda bisa mempertimbangkannya. Tetapi jika itu sudah di luar batas kewajaran, banyak hal yang seharusnya tidak ananda lakukan tapi ananda lakukan semenjak ananda pacaran, maka tinggalkanlah. Karena pacaran ini adalah salah satu bentuk hal negatif gitu untuk diri kita sendiri. Mungkin yang banyak kan bilang, Bu, positif loh Bu, pacaran ini bisa bikin saya lebih rajin. Ya alhamdulillah Bu, pacaran ini bisa bikin saya semangat datang ke sekolah. Ya alhamdulillah. Kalau sebatas itu tidak masalah, malahan bagus kalau ada penyemangat atau motivasi ananda untuk melakukan sesuatu hal. Tetapi jika itu di luar atau sudah melewati batas kenormalan atau kewajaran, maka segeralah tinggalkan. Karena masa depan ananda itu masih panjang, masih banyak hal-hal baru yang belum ananda temui, masih banyak hal-hal yang harus ananda kejar. Tidak hanya berpatok atau stuck di hubungan pacaran. Dan yang ketiga yaitu adanya hubungan toksik, di mana remaja sekarang itu tidak bisa nih, karena belum umurnya. Karena SMP dan SMA itu bukan umur yang matang untuk bisa mengendalikan diri dan emosi itu secara seimbang. Dan itu berdampak kepada hubungannya, dimana nanti banyak selisih pahamnya, banyak kayak ketidaksukaan terhadap satu sama lain atau lingkungan sekitar. Banyak misalnya temannya atau pacarnya nih yang cowok punya teman cewek, dan yang kita sebagai pacarnya tidak suka. Itu kan salah satu bentuk yang tidak baik gitu. Padahal pada masa remaja sekarang itu bisa nih kita memperbanyak relasi, memperbanyak teman, memperbanyak mengenal orang lain, agar kita tuh mudah untuk suatu saat mencari pekerjaan atau yang sudah besar nanti, atau bisa mengenal orang lain. Dia bisa memperbanyak relasi. Tapi kalau ananda sekalian atau remaja-remaja saat ini tuh tidak memperbanyak relasi seperti yang ibu sampaikan, karena ya begitu, kalau sudah dalam hubungan kadang tidak ingin gitu ada orang lain yang masuk atau mengenal orang lain selain pacarnya. Baik, yang keempat kita lanjutkan dampak pacaran itu adanya kita bisa mengisi waktu luang itu semakin menyempit atau malah bertambah banyak. Jadi ananda sekalian, anak-anak ibu yang sedang menonton video ini, bisa nih dipikir-pikir, ananda yang pacaran itu mengisi waktu luangnya bisa lebih bervariasi atau malah semakin menyempit, atau tidak ada nih waktu untuk mengisi waktu luang, dimana ananda tiap hari atau tiap ada kesempatan selalu menggunakannya untuk pacaran, atau di sekolah bertemu dia, di luar sekolah juga dia, dimana-mana pun pasangannya. Itu kan waktu luangnya tuh ibaratkan tidak ada waktu luangnya, semakin menyempit karena dia aja. Tapi kan ada juga yang pacaran banyak mengisi waktu luangnya bervariasi, atau bisa kerja kelompok bareng ataupun yang lainnya. Itu tergantung kepada diri kita
sendiri lagi bagaimana cara menyikapinya. Selanjutnya itu dampak pacaran bagi remaja, yaitu menipisnya iman. Nah, anak remaja sekarang itu mengapa pacaran? Karena ya menipisnya iman, dimana kalau iman yang sudah menipis pasti kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya marilah memperbaiki diri, memperbaiki apa yang seharusnya kita perbaiki, menjauhi hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Dan kalau pacaran itu juga banyak nih membuat kita itu sering melamun atau menghayal-hayal gitu kan. Melamunnya tuh misalnya, nanti mau pergi kemana ya sama pasangan, nanti mau gimana ya, kayak menghayal, kalau suatu saat sama pasangan di tempat seperti ini pasti seru, atau melakukan hal seperti ini pasti seru. Dan itu banyak juga ibu lihat nih ananda sekalian, kalau di dalam kelas ada yang melamun, ada yang melihat-lihat atau menghayal-hayal nggak jelas. Nah, itu patut juga nih ibu ketahui kenapa, apa nih alasan ananda itu sering melamun di kelas atau menghayal, apakah itu benar karena ananda pacaran, atau apa ada hal lain yang membuat anak-anak remaja sekarang itu melamun atau menghayal. Dan kembali lagi ke hal yang tadi, karena itu tuh karena menipisnya iman, dimana kalau iman kita yang sudah tipis atau iman kita yang sudah menurun, pasti banyak hal-hal yang buruk menerpa kita. Jadi apapun yang kita lakukan, tetap ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap jaga diri, tetap jaga perkataan dan lingkungan kita. Bagaimana kita sebagai remaja bisa menempatkan diri kita di lingkungan atau dimanapun itu dengan baik. Dan yang terakhir itu dampak pacaran bagi remaja, yaitu kebebasan pribadi atau kebebasan diri pribadi kita itu berkurang. Dimana emang pada remaja sekarang itu kan kalau di sekolah ketemu dengan pasangannya, di luar sekolah juga ingin bertemu dengan pasangannya, sehingga kebebasan pribadi, ingin melakukan ini, ingin membuat ini, atau ingin pergi ke suatu tempat juga berkurang, karena harus ada yang harus minta izin dulu nih sama pasangannya. Kalau nggak boleh sama pasangannya, nggak jadi pergi sama teman-temannya, begitu. Hanya itu kan sebenarnya itu sangat mengganggu kita, karena kita ingin melakukan sesuatu, kita ingin pergi ke satu tempat, tetapi karena kita punya pasangan, terus kita harus izin sama dia dulu. Ya kan, banyak ananda sekalian seperti itu. Jika ingin ke suatu tempat atau ingin melakukan hal yang diinginkan, harus izin dulu nih sama pasangannya, ya kan, begitu. Jadi kalau pasangannya nggak ngebolehin, nggak jadi pergi, nah itu kan membuat kebebasan pribadi kita berkurang. Nah itulah dampak pacaran yang sebenarnya itu merusak kita sendiri juga. Apa yang kita inginkan tidak bisa kita lakukan karena kita mengingat pasangan kita. Nanti kalau kita seperti ini, kalau kita nggak nurut, dia marah, berantem. Padahal kan jika itu baik menurut kita bisa aja melakukannya. Tapi karena itulah pacaran di usia remaja itu banyak hal yang seharusnya tidak kita lakukan, tapi kita lakukan. Dan ananda sekalian itu kembali kepada diri ananda lagi, diri anak-anak ibu lagi, bagaimana cara menyikapinya, mana hal yang baik, mana hal yang buruk bagi diri ananda. Itu hanya ananda sendiri yang bisa menyikapinya. Jika itu buruk, maka tinggalkan. Jika itu baik, maka lakukanlah. Tetapi ibu di sini tidak sama sekali menyarankan ananda untuk pacaran. Ibu yakin ananda ibu sekalian sudah mengerti, sudah paham mana yang baik untuk ananda dan mana yang buruk untuk ananda. Baik, jika mungkin di sini dulu materi pada layanan kita pada hari ini. Jika ananda ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin anda tanyakan, boleh ananda tinggalkan komentarnya, boleh ananda ketik apa pertanyaannya di kolom komentar ini, dan insya Allah
di saat minggu selanjutnya, saat kita sudah tatap muka, kita akan bahas. Jika tidak ada pertanyaan juga tidak masalah. Dan untuk instrumen, ibu ada instrumen nih, nanti ibu kirim ke grup kelasnya ya, nanti Ananda isi link instrumennya. Dan untuk untuk pertemuan tugas, ibu akan juga share di grup kelas, dan Ananda harus menyelesaikannya sebelum pertemuan kita pada minggu selanjutnya. Baik Ananda, mungkin itu materi ibu atau layanan ibu pada hari ini. Jika ibu ada salah, ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.